Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk pada materi ke-6 mata kuliah ekonomi internasional. Tema kali ini adalah tentang integrasi ekonomi. Bagaimana beberapa aspek atau beberapa hal bersatu dalam perekonomian, khususnya dalam ekonomi internasional. Tema kali ini adalah integrasi ekonomi, dimulai dari definisi. Ya, definisi menurut Miroslav and Jovanovic, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Ya. Kemudian menurut Salvatore, ini pengertian integrasi ekonomi menurut beberapa ahli ya. Menurut Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Menurut Balassa dalam Wang, integrasi ekonomi adalah sebuah proses dan rancangan terukur yang mempresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antar negara. Masih menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara, bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan, tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Jadi penghapusan diskriminatif, kemudian penghapusan hambatan-hambatan sehingga perekonomiannya bisa lebih baik, bisa diintegrasikan begitu ya. Dan yang melakukan itu adalah negara-negara anggota yang kesepakatan atau yang memiliki kesepakatan atau yang bekerja sama gitu ya. Lalu hal berikutnya adalah kita akan membahas latar belakang terbentuknya integrasi ekonomi ya. Bagaimana integrasi ekonomi itu muncul. Dimulai dari adanya perjanjian perdagangan preferensial atau PTAS ya. Adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih yang mana tarif yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan bagi negara anggota lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang diperdagangkan dengan negara di luar anggota. PTAS dapat diartikan secara luas meliputi Regional Trading Arrangement atau RTAS yang merupakan kesepakatan yang dibentuk dalam satu kawasan. Kesepakatan perdagangan antar negara berkembang, kesepakatan perdagangan antara kawasan dan bentuk kesepakatan lainnya yang bertujuan untuk melancar arus barang dan jasa. Jadi ya, integrasi ekonomi dimulai dari adanya PTAS, kemudian adanya RTAS. Lalu bentuk kesepakatannya tadi yang ada di PS maupun di RTAS kemudian mengarah pada perdagangan bebas ya, atau perdagangan dunia yang diwadahi atau yang ada pada World Trade Organization atau WTO. Lalu juga masuk ke ada juga wadah yang lain, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN and South Asian Association for Regional Cooperation atau disingkat SARC. Kemudian ada banyak lagi nih, nanti bisa dibaca lagi, ada AFTA, ada SAPTA, ada CAR, ada SPARTECA, kemudian ada APEC, ada European Union, ada NAFTA, ada LAFTA, ada EFTA. Pokoknya tatanya itu trade area ya.
Jadi ini beberapa organisasi di dunia tentang perdagangan yang ada di dunia gitu ya, yang organisasinya macam-macam tingkatannya, ada yang tingkat ASEAN, Asia, Eropa gitu ya, dunia. Lalu setelah ada perkumpulan tadi, organisasi-organisasi tadi, kemudian ditetapkan perlunya suatu integrasi ekonomi ya, biar perekonomian atau perdagangan antar negara yang bersepakat itu lebih bagus, lebih menyejahterakan gitu ya. Ini di PPT saya, maaf ya, ada yang ketukar, yang harusnya slide ketiga itu harusnya slide kedua, karena setelah dari beberapa ahli kemudian ada kesimpulan dari beberapa ahli, kemudian menyebutkan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat, dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya, gitu ya. Nanti tingkatan integrasi ada penjelasannya setelah ini. Lalu siapa saja pelaku integrasi ya? Jadi integrasi ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah ataupun tidak. Kemudian beberapa ahli berpendapat integrasi ekonomi sama dengan regionalisme, karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak. Ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah. Namun mengacu pada pengertian regionalisme yang diberikan oleh WTO, yaitu bahwa regionalisme adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional. Maka dapat simpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya. Jadi kalau ada yang bilang integrasi ekonomi, kemudian ada istilah regionalisme, itu sama ya. Beberapa ahli mengartikan karena kemiripan definisi dan cakupan, akhirnya bisa dianggap sama. Integrasi ekonomi secara regional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement atau FTA, ataupun perjanjian perdagangan regional atau regional trade agreement atau RTA. Kedua istilah ini sering dipakai bergantian karena dalam pandangan WTO pun RTA tidak hanya sebatas perjanjian perdagangan bebas negara-negara dalam satu wilayah. Secara umum bentuk kesepakatan perdagangan antara dua negara atau lebih, baik PTAS yang sistem perdagangan multilateral, kemudian sistem perdagangan dalam satu kawasan, maupun organisasi perdagangan dunia, memiliki prinsip yang sama, yaitu menurunkan atau menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif. Lalu cakupan integrasinya mulai dari mana ya? Mulai dari integrasi untuk perdagangan barang dan jasa sampai pada pasar tunggal bersama yang meliputi aspek ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, perdagangan faktor produksi, integrasi dalam moneter, dan integrasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan, karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi yang didasarkan pada keuntungan komparatif. Spesialisasi produksi sudah ya di materi sebelumnya. Setelah itu kita akan membahas tentang integrasi ekonomi di ASEAN ya, karena kita masuk anggota ASEAN ya. Dan biar tahu juga integrasi ekonomi yang di wilayah ini ya, meskipun ada juga di wilayah Eropa dan lain-lain tadi yang disebutkan di latar belakang ya. Ini kita akan lebih mengkerucutkan atau lebih
mendalami yang ini saja ya, yang dekat di ASEAN. Ini penjelasannya dimulai dari globalisasi ekonomi telah merubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Demikian pula halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dewasa ini ASEAN tumbuh sebagai wadah integrasi ekonomi dengan pasar potensial yang pengaruhnya berdampak pada peningkatan kerjasama ekonomi yang semakin luas, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Integrasi ekonomi ASEAN menghadapi tantangan besar karena negara-negara ASEAN memiliki sistem ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pembangunan ekonomi dan institusi, serta kondisi sosial yang berbeda dan heterogen. Perbedaan dan heterogenitas menyebabkan beberapa negara yang tidak memiliki infrastruktur dan kapasitas institusional yang memadai mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan negara yang lain. Salah satu kondisi yang berbeda dan heterogen adalah mata uang. Implikasi dalam hal ini adalah munculnya wacana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang merupakan visi ASEAN 2020. MEA bertujuan untuk membentuk suatu pasar tunggal yang diarahkan pada penerapan mata uang tunggal atau single currency yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang regional dalam pelaksanaan pasar tunggal di ASEAN yang rencananya akan dimulai pada 2015. Rencana munculnya mata uang tunggal tersebut tercetus dalam sebuah ASEAN Community yang sudah disepakati menjadi ASEAN Vision 2020 ya. ASEAN Community sendiri yang dimaksud akan dibangun berdasarkan 3 pilar, yaitu ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Social Culture Community. Pada dasarnya, Ekonomi dan Monetary Union atau EMU adalah bagian dari proses integrasi ekonomi. Negara yang merdeka dapat mengintegrasikan ekonomi mereka untuk mencapai berbagai manfaat seperti efisiensi dan ketahanan perekonomian. Jadi contoh integrasi ekonomi itu sudah ada, yaitu pada MEA ya. MEA itu mengintegrasikan beberapa visi misi tujuan negara ASEAN ya, atau negara Asia Tenggara yang memiliki visi sama dalam bertujuan untuk membentuk perekonomian yang lebih baik meskipun banyak heterogenitas. Salah satunya dengan cara menyatukan atau mengintegrasikan mata uang regional. Jadi mata uangnya itu regional yang harusnya ada macam-macam ya, ada rupiah, kemudian negara lain apa, nanti dijadikan satu. Tapi masih wacana ya, belum dilaksanakan meskipun ini sudah direncanakan dari 2020. Ini 2022, nanti kita lihat perkembangannya. Berikutnya adalah tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah pada integrasi ekonomi ya. Ini ada 2 pendapat. Yang pertama itu ada dibagi menjadi 6 langkah tahapannya ya. Nanti tingkatan-tingkatannya juga ada yang menurut Salvatore dan Balassa. Juga ada yang menyebutkan lain, yaitu ada 4 gitu ya. Nanti 2 artikel ini saling melengkapi gitu ya. Tahapan yang 6 langkah itu dimulai dari a preferential trading area. Langkah ini diawali dengan cara mengurangi tarif custom atau bea masuk antar negara tertentu. Nah, kalau bea masuk yang murah kan lebih ringan, lebih enak ya, sehingga yang diharapkan keuntungannya akan lebih besar. Yang kedua, a free trade area, sebuah wilayah perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas juga ini asal negaranya sama-sama ya, maksudnya berkembang dan berkembang, kemudian tidak terlalu banyak perbedaan antar kedua negara atau beberapa negara yang berserikat atau berkomunikasi atau bersepakat ini ya, itu malah akan saling menguntungkan dengan adanya perdagangan bebas. Yang ketiga, custom union, penyatuan custom atau bea masuk ya, ada penyatuan bea masuk. Kesepakatannya segini antar negara misalnya ya, negara ini segini berarti negara itu segitu, oke, disepakati. Yang keempat, custom market, sebuah pasar bersama. Jadi mendirikan juga pasar bersama dalam rangka menyejahterakan perekonomian antar negara yang bersepakat tersebut. Yang kelima, economic and monetary union, pasar tunggal dengan mata uang dan kebijakan moneter tunggal. Nah, ini saya belum tahu info terbaru ya, bagaimana
yang bersepakat itu pakai atau menggunakan mata uang tunggal yang mana. Misalnya Indonesia dengan Singapura, nah itu pakai mata uang yang mana, rupiah atau dolar Singapura. Nah itu nanti kita akan cari lagi ya update-nya. Yang keenam, economic integration. Semua hal di atas ditambah dengan harmonisasi kebijakan fiskal dan lainnya. Jadi dari beberapa langkah ini tadi ada a preferential trading area, a free trade area, custom union, a common market, economic and monetary union, kemudian diintegrasikan menjadi complete economic integration. Kemudian dengan ditambah harmonisasi kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan lainnya yang sesuai. Berikutnya adalah tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi oleh Balassa dan Salvatore ya. Yang pertama adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya. Namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non-anggota. Nah, yang non-anggota itu mau ditetapkan tarif suka-suka ya, tapi kalau yang seanggota itu tarifnya sudah disepakati agar saling menguntungkan. Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial atau preferential trade arrangement, dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan atau tidak menghilangkan hambatan perdagangan antar negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pastinya yang anggota itu didahulukan atau diutamakan ya, yang bersepakat itu, negara yang bersepakat itu yang didahulukan kepentingannya atau yang dimudahkan, misalnya dikecilkan tarifnya. Tapi kalau yang non anggota nanti bisa ditentukan tarifnya sendiri-sendiri atau berbeda-beda. Tahapan yang kedua yaitu persekutuan pabean atau custom union. Penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat layaknya area perdagangan bebas, ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan seperti tarif dengan negara non-anggota. Hal ini biasa disebut dengan common external tarif. Nah, ini ada external tarif untuk negara non-anggota ya. Jadi ada persekutuan pabean atau disebut custom union yang mengatur tentang pergerakan barang antara negara yang bersepakat. Kemudian ada penentuan tarif untuk negara yang tidak bersepakat atau non anggota gitu ya. Tingkatan yang ketiga adalah pasar bersama atau common market ya. Menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini yang dihilangkan atau yang ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang dan modal. Kemudian tentang orang dan modalnya juga diatur dalam perdagangan ini ya, atau dalam perdagangan internasional antar negara yang bersepakat, yaitu pasar bersama. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana modalnya itu juga diatur. Tahapan yang keempat adalah persatuan atau uni ekonomi atau economic union. Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Kemudian ini juga ada lagi ya, setelah tadi membahas secara umum adanya tahapan-tahapan dalam integrasi ekonomi, ini juga ada lagi ya di slide ke-11. Tapi ini hampir sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan ya, mulai dari free trade area, custom union, common market, economic union, dan monetary union. Sama, ini tahapannya sama dengan yang ada di slide 8. Nanti bisa dibaca lagi ya, dibaca sendiri. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Berikutnya yang dibahas adalah tentang serikat pabean atau custom union. Kalau ada beberapa artikel menyebut custom union, ada juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu serikat pabean. Serikat pabean ya, sama. Jadi nanti jangan bingung, maksudnya jangan bingung, serikat pabean sama custom union itu sama. Yang custom union bahasa Inggris, yang Indonesia sudah diterjemahkan,
itu ada definisinya itu istilahnya itu jadi serikat pabean. Serikat pabean atau custom union adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Ya, kalau bea masuknya bisa ditiadakan, alhamdulillah, jadi apa? Jadi lebih murah biayanya, sehingga keuntungan yang dapat akan lebih banyak. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dari integrasi ekonomi. Jadi bagian, ya, custom union atau serikat pabean ini bagian dari integrasi ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas yang memungkinkan perdagangan bebas tapi tidak memiliki sistem tarif umum dan pasar umum. Itu bisa pakai sistem ini, bisa pakai serikat pabean ini, ya. Jadi zona ini, zona perdagangan bebas dengan tarif umum adalah serikat pabean. Jadi serikat pabean itu semacam zona kecil atau bagian dari integrasi ekonomi atau bagian kecil dari perdagangan bebas secara regional, secara batas wilayah tertentu gitu, ya. Kalau perdagangan bebas kan bisa satu dunia penuh, ya, maksudnya itu tidak seregional Asia Tenggara atau Asia saja atau Eropa saja gitu, ya. Nah, ini bagian dari integrasi ekonomi. Apa itu serikat pabean atau custom union? Yaitu perjanjian antara dua atau lebih negara bertetangga untuk meningkatkan hambatan perdagangan antar mereka dan untuk menetapkan tarif yang seragam dengan negara non anggota. Lalu ini ada beberapa contoh serikat pabean di dunia, ya. Ada Benelux yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan Luxembourg, makanya disingkat ini, ya. Kemudian ada South Common Market, ada disingkat Mercosur. Kemudian ada South African Custom Union atau SACU, ada Switzerland, Liechtenstein. Kemudian ada West Africa Economic and Monetary Union, ini ada di Afrika bagian West, ya. Kemudian ada EU Emirat Union, ya, ada di negara European Union atau Eropa Custom Union ini, ya, ada nama-namanya. Jadi contoh serikat pabean di dunia ini banyak sekali. Ini saya cuma mencontohkan sedikit, nanti mahasiswa bisa mencari lagi contoh yang lain. Lalu apa fitur-fiturnya serikat pabean atau custom union? Yaitu mengeliminasi hambatan untuk ekspor impor barang dan jasa di antara negara-negara anggota, mengadopsi seperangkat kebijakan dan tarif eksternal yang seragam untuk perdagangan dengan non-anggota. Lalu apa perbedaan serikat pabean dengan area perdagangan bebas? Pasti akan bertanya begitu, ya, karena ini hampir mirip tapi bukan, ya. Serikat pabean mirip dengan area perdagangan bebas, tapi keduanya berbeda dalam hal kebijakan perdagangan dengan negara non-anggota. Nah, bedanya di situ, ya. Di bawah serikat pabean, negara anggota memiliki kebijakan serupa tentang perdagangan dengan non-anggota. Sebaliknya, perdagangan bebas tidak memiliki kebijakan yang seragam tentang perdagangan dengan non-anggota. Masing-masing berhak menentukan kebijakannya sendiri-sendiri. Ambil contoh Benelux, ketika mengekspor barang ke Belanda, pengekspor Indonesia akan membayar biaya yang sama dengan ketika mengekspor ke Belgia. Katakanlah pengekspor hanya mengirimkan ke anak usahanya di Belanda, anak usaha kemudian menjualnya di Belgia. Dalam kasus ini, anak usaha tidak terbebas dari tarif. Oleh karena itu, secara tidak langsung pengekspor Indonesia hanya akan membayar tarif sekali. Tarifnya sekali, padahal kan ke Belgia, Luxembourg, Belanda, ya. Karena tadi dia itu ketiga negara itu adalah serikat pabean yang tadi disingkat Benelux, sehingga Indonesia cukup bayar satu kali tarif karena Indonesia itu bukan non anggota, ya. Jadi ada ketentuan, tapi cukup satu karena tiga negara itu adalah satu kesatuan atau satu organisasi di custom union. Serikat pabean adalah kerjasama yang lebih kuat daripada perdagangan bebas. Itu adalah tahap kedua dalam integrasi regional sebelum pasar bersama atau common market. Di bawah pasar bersama tidak hanya barang dan jasa yang bebas mengalir di antara anggota, tetapi juga faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Ya, itu ada perbedaan serikat pabean beserta tadi contohnya.
Lalu ada tujuan Serikat Pabean ya. Tujuannya itu untuk apa? Meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara anggota, mengeliminasi hambatan perdagangan, mengurangi beban administrasi. Lalu bermanfaat bagi ekonomi dalam jangka panjang, meningkatkan perdagangan antar negara anggota, membangkitkan posisi dalam negosiasi perjanjian, membangun hubungan politik dan budaya yang lebih erat, peningkatan efisiensi ekonomi melalui arus bebas faktor produksi. Ini nanti tujuan Serikat Pabean juga banyak, mahasiswa bisa mencari lagi tujuan-tujuan yang lain, syukur-syukur dengan contoh-contohnya. Lalu apa keuntungan Serikat Pabean itu? Apa untungnya ya ada Serikat Pabean? Nah, keuntungannya adalah peningkatan persaingan. Jadi ada daya saing sehingga inovasi akan lebih terbangun. Peningkatan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Lalu ada penciptaan dan pengalihan perdagangan. Selanjutnya mengurangi defleksi perdagangan atau pembelokan perdagangan. Semoga tidak terjadi pembelokan perdagangan gitu ya, sehingga memakai fitur atau pilihan dalam integrasi ekonomi yaitu Serikat Pabean atau Custom Union. Lalu setelah tadi keuntungan pasti ada kerugian ya, udah biasa itu pro kontra, untung rugi, baik buruk, udah biasa ya. Kerugiannya yaitu kedaulatan ekonomi negara tergerus, penetapan tarif bersama seringkali kompleks, tekanan persaingan mengancam bisnis domestik. Negara anggota Serikat Pabean masih mungkin mensyaratkan dokumen yang tidak seragam. Nah, itu kerugian-kerugiannya yang ada pada Serikat Pabean. Setelah itu kita akan membahas tentang kawasan perdagangan bebas ya. Kawasan perdagangan bebas adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara anggota yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian bebas sehingga membentuk sebuah blok perdagangan. Nah, ini biar satu blok, tapi yang lain juga boleh masuk, tapi ada blok itu sebagai anggota, yang lainnya boleh masuk itu sebagai non anggota. Ya, ini nanti pengertian-pengertiannya bisa dibaca sendiri di slide 20 ya. Lalu tujuan perjanjian perdagangan bebas adalah untuk apa ya? Untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan agar perdagangan dapat maju lewat spesialisasi, pembagian kerja, dan keunggulan komparatif. Ya, menurut teori keunggulan komparatif, jika pasar tidak dibatasi, setiap sumber produksi akan berfokus pada aktivitas yang memiliki keunggulan komparatif daripada absolut. Nah, jadi ini mengurangi hambatan dari perdagangan. Jadi diadakanlah perjanjian perdagangan bebas ya. Lalu berikutnya yang dibahas adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia. Ini contoh kasus untuk di Indonesia, ada suatu kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya itu Indonesian Free Trade Zone atau yang disebut juga dengan kawasan bebas. Adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya terjadi proses pengundangan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Di dalam kawasan bebas diberlakukan kebijakan melalui penghapusan atau rezim bea dan cukai, berikut halangan non tarif serta pajak pada perdagangan internasional. Ini saya contohkan juga kawasan perdagangan bebas yang ada di Indonesia biar mahasiswa juga tahu yang ada di Indonesia selain yang ada di dunia yang sudah dibahas di atas tadi ya. Dan itu semuanya legal, sudah ada undang-undangnya ya, ada peraturan, bagaimana fungsinya, semuanya itu sudah ada aturannya, nanti bisa dibaca sendiri nih ya, ada di slide ke-23, ke-24 tuh bagaimana aturan-aturannya, kemudian kawasan bebasnya itu mana saja gitu ya. Ada contoh ini saya sebutkan satu, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019. Jadi ada juga aturan pemerintah yang terbaru. Nanti mahasiswa juga bisa mencari atau menemukan peraturan-peraturan tentang perdagangan bebas di Indonesia yang terbaru. Misalnya data yang saya sebutkan di sini itu belum update misalnya ya.
Lalu ada juga studi kasus lain biar lebih memahamkan, selain kawasan bebas yang ada di Indonesia atau tadi istilahnya itu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia, saya juga ada studi kasus kontemporer di Indonesia ya. Ini studi kasusnya di Jakarta, ada artikel terkait dengan hal tersebut ya. Jadi ini membahas tentang apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini juga ada penjelasannya ya di artikel ini, saya sertakan di PPT agar mahasiswa lebih tahu. Nah, ini ada studi kasusnya konsep KPBPB, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini sama dengan yang di atas tadi, semuanya itu sudah diatur ya. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini juga dikenal secara internasional dengan istilah Free Trade Zone atau FTZ. Nanti kalau ada KPBPB ya itu sama dengan FTZ ya, singkatan itu. Nah, ini juga sudah ada aturannya dari Indonesia, yang mengatur di Indonesia juga mengatur di negara lain. Ini nanti bisa dibaca, ini sebagai referensi untuk mahasiswa untuk tambahan pengetahuan bagaimana studi kasus kontemporer yang ada di Indonesia tentang integrasi ekonomi. Demikian penjelasan dari saya tentang materi kali ini. Semoga memberi pemahaman kepada kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.